Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pantun kok jadi lupa ya Bu. Apa ya? Ke Matraman Dalam beli opak. Yang jawab salam kayaknya masih belum kompak. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli nasi uduk, beli nasi ulam. Arah Kuitang lewat jalur Perumnas. Yang pada duduk semoga ikhlas jawab salam. Saya doain yang punya utang cepat lunas. Amin aja dah Bu. Iya. Tapi ada Bu, saya cuma mau ngasih ada doa yang insya Allah segala urusan masalah ekonomi kita akan dibantu oleh Allah. Apa itu? Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkanlah yang halal. Cukupkanlah aku dengan yang halal dari yang haram, dan jadikanlah aku kaya selain darimu. Artinya apa? Artinya di sini kita minta kepada Allah, Allah lah yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan juga kalaupun kita diberikan jadi orang kaya, diberikan kekayaan oleh Allah, maka Allah lah yang memberikan kepada kita kekayaan tersebut, bukan dari selain Allah, bukan dari eyang subur. Ibu ya, atau ibu datang kemana Bu? Kemana? Ke Gunung Kawi ya? Ya yang dagang pengen laris datang ke dukun misalnya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan akidah kita dapat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal. Baik, Ibu sekalian jamaah rahimakumullah yang sama-sama saya hormati Bapak Pembina Yayasan Masjid Al-Mukminin, yaitu Bapak Imam Prakoso. Yang saya hormati penasehat Yayasan Masjid Al-Mukminun, yaitu Bapak Kiai Al-Mukminin, yaitu Bapak Kiai Haji Zainuri Hazet yang baru saja memberikan kata sambutan, dan juga itu sudah mengandung ilmu Bu, ya, ilmu yang bermanfaat. Jadi mohon maaf ya Bu ya kalau saya sebut nama, tetapi ini artinya apa Bu? Artinya Jamaah Al-Mukmin itu punya kepemilikan terhadap majelis ini dengan baik. Saya sebut nama Al-Mukminin aja langsung protes, Ibu ya. Alhamdulillah ya. Kemudian selanjutnya yang saya hormati yaitu Ketua Yayasan Masjid Al-Mukminin,
yaitu Bapak Haji Salam Suherman. Oh, enggak ada ya. Kemudian yang saya hormati Ketua Kelompok PKK RW 09 Kayu Manis, yaitu Ibu Hajah Hanani. Jadi beliau selain sebagai Ketua PKK RW 09, beliau juga sebagai Menteri Perhubungan. Ya karena beliau yang hubungi saya, Bu. Karena sebab beliaulah saya bisa hadir di Majelis Taklim Al-Mukminin. Insya Allah jadi tambah berkah, tambah silaturahim. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Mukminin, yaitu Ibu Apuk. Masya Allah, dengan keberadaan Majelis Taklim Al-Mukminin ini mampu mengangkat seorang, tadi kita udah lihat videonya, Bu ya, seorang ibu yang dengan kondisi yang tadi barusan kita, tapi mampu mendidik dan membimbing anaknya menjadi seorang sarjana. Siapa dia, Bu? Tadi, Bu, yang benerin ginian. Nah itu yang benerin ini yang saya nih, Bu. Tadi ya, itu namanya Mas Samyaji. Masya Allah, kumlot lagi, Bu, luar biasa. Ya. Jadi ini adalah berkah dari Majelis Taklim, ya Bu ya. Ini pertanda tidak ada masalah yang tidak selesai. Insya Allah, Allah akan berikan solusi dari setiap masalah yang ada dalam diri kita, asalkan kita mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu jalan adalah hadir di majelis taklim. Sebagaimana Rasulullah katakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi insya Allah ibu-ibu, ketika kita hadir di majelis taklim ini adalah sebagai sarana kita untuk mendapatkan kemudahan dari Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ibu sekalian berbahagia, bagaimana hari ini Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga ibu-ibu yang hadir jamaah yang mungkin ini beragam ya. Ada dari Kayu Manis, ada dari UKS, ada mungkin dari Pisangan ya. Semua hadir di Majelis Taklim Al-Mukminin sebagai perkat ya bagi majelis taklim yang ada di Matraman, bisa berkumpul di sini dan insya Allah akan tambah silaturahmi di antara kita. Amin ya Rabbal alamin. Semoga ibu-ibu yang hadir pada hari ini senantiasa Allah kasih sehat walafiat, Allah kasih rizki yang berlimpah, Allah kasih keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan Allah berikan keturunan anak cucu yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Ibu sekalian yang berbahagia, tema kita pada hari ini adalah tanggung jawab perempuan dalam Islam. Nah, ini berkaitan dengan kegiatan yang diadakan oleh Majelis Taklim Al-Mukminin selama 1 tahun ini yang bertema tentang perempuan adalah pembawa peradaban. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang tanggung jawab perempuan dalam Islam yang kalau tadi Ustadz Kiai Haji Zainuri mengatakan kalau udah kita bicara masalah tanggung jawab itu berarti sebuah beban, tapi insya Allah ibu sekalian berbahagia, apa yang akan saya sampaikan justru itu adalah merupakan kebutuhan kita. Jadi kita menganggap itu bukan sebuah beban. Kenapa? Karena kalau itu kita lakukan, pahala yang besar akan Allah berikan kepada kita. Amin ya Rabbal alamin.
Kalau kita bicara masalah tanggung jawab yang sekali berbahagia, sebetulnya tidak ada bedanya kita dengan laki-laki. Jadi kita punya tanggung jawab yang sama dengan laki-laki, yaitu apa? Menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita punya tugas yang sama, yaitu sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban kita oleh Allah di yaumil akhir. Sebab apa? Sebab apa yang Allah berikan tanggung jawab itu di dunia ini, maka nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di yaumil akhir. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin nanti akan dimintai pertanggungjawabannya, termasuk kita. Kalau tadi Ustadz Kiai Haji Zainuddin mengatakan kalau kita bicara masalah tanggung jawab perempuan, maka perempuan itu punya tugas bisa sebagai anak, bisa sebagai istri, dan juga bisa sebagai ibu. Nah, oleh karena itu pembahasan kali ini akan saya jadikan kehidupan wanita itu menjadi 2 periode. Yang pertama adalah periode sebelum nikah, dan yang kedua adalah periode setelah menikah. Nah, ibu sekalian yang berbahagia, kalau periode sebelum menikah, ini berarti posisi kita sebagai siapa, Bu? Posisi kita sebagai anak. Nah, di sini ibu sekalian yang berbahagia, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna wa la yuzlamuna yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Siapa yang beramal soleh baik laki-laki dan perempuan sedangkan dia beriman, mereka itu masuk ke dalam surga dan tidak dizolimi sedikit pun. Artinya apa? Artinya baik laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama masuk ke dalam surga. Syaratnya adalah hanya dia beriman kepada Allah dan beramal soleh. Jadi ibu sekalian yang berbahagia, disinilah kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tidak bisa ini ya Mas ya. Saya udah kirim itunya. Ya, baik. Saya sudah ngirim PPT, PDF-nya Bu ya. Ini mungkin nanti bisa dilihat ibu-ibu. Jadi periode pertama itu adalah sebelum menikah. Nah, apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang anak ketika dia belum menikah? Nah, saya rasa walaupun di sini yang hadir adalah ibu-ibu semua ya, tapi kan ibu-ibu sudah punya anak ya. Mungkin nanti ilmu ini tolong disampaikan kepada anak kita, ya Bu ya. Agar apa? Agar anak-anak kita bisa mengerti bahwa mereka punya tanggung jawab ya sebelum mereka menikah. Apa tanggung jawab seorang anak kepada orang tuanya? Yang pertama adalah berbuat baik kepada orang tua. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 36 Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun,
dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, bisa dilihat ibu sekalian berbahagia. Di sini Allah mengatakan sembahlah aku dan jangan bersekutu. Jangan menyekutukan aku, dan setelah itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berarti berbakti kepada orang tua ini adalah sangat penting. Kenapa? Karena digandengkan, dihubungkan dengan menyembah Allah dan jangan berbuat syirik, menyekutukan Allah. Di sini sangat penting ya ibu sekalian yang berbahagia, ketika kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Sampai-sampai ada waktu itu ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah, dia ingin berjihad. Kemudian dia datang kepada Rasulullah ingin berjihad, kemudian dikatakan oleh Rasulullah, ditanya Rasulullah, apakah kamu masih punya kedua orang tua? Kemudian orang itu menjawab, masih ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyuruh orang ini pulang. Pulanglah ke rumah, tidak usah ikut berjihad. Kenapa? Karena di rumah kamu ada orang tua yang perlu engkau rawat. Padahal siapa yang tidak ingin mendapatkan pahala jihad? Semua laki-laki pada saat itu ingin mendapatkan pahala jihad, apalagi kalau sampai syahid. Jalan tol bu, masuk surganya jalan tol. Ini satu peristiwa. Ada satu lagi peristiwa, ada lagi seorang laki-laki yang datang juga kepada Rasulullah. Dia minta izin kepada Rasulullah untuk ikut berjihad. Kemudian beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kemudian dia jawab, masih ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, demi keduanya berangkatlah kamu berjihad. Nah, kok ada perbedaan nih? Yang satu Rasulullah bilang pulang, tapi yang satu kok Rasulullah malah pergi berjihad demi orang tua. Maksudnya apa? Tidak ada yang bertentangan ibu sekalian berbahagia. Hadis yang pertama ingin menekankan bahwa merawat orang tua, mendampingi orang tua itu juga penting. Makanya ibu sekalian berbahagia, ini penting juga Bu disampaikan kepada anak-anak kita. Bahwa nanti suatu saat kondisi kita tidak akan seterusnya seperti ini. Pada titik tertentu kita akan mengalami kelemahan. Betul gak Bu? Betul. Nah pada saat kita mengalami kelemahan itulah siapa yang akan menolong dan merawat kita kalau bukan anak. Masa kita minta tolong sama tetangga? Kita minta tolong sama saudara yang jauh? Gak mungkin kan? Kita minta tolong dan minta bantuan anak kita untuk menolong kita. Nah, kemudian yang kedua kok Rasulullah malah nyuruh. Nah, hadis yang kedua Rasul yang menekankan bahwa pergi berjihad itu juga adalah merupakan jalan bagi orang tuamu nanti bisa mendapatkan pahala surga. Paham sampai sini Bu? Paham ya? Jadi tidak ada perbedaan. Baik hadis yang pertama ataupun yang kedua itu sama-sama pentingnya buat orang tua. Artinya apa? Artinya kita sebagai orang tua harus mampu mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena itu nanti kita dapatkan kebaikan dari anak kita yang soleh dan soleh tadi akan kita dapatkan nanti di yaumil akhir. Kebahagiaan itu akan. Nah, kemudian ada lagi ibu sekalian berbahagia, di sini dikatakan hadis dari Asma binti Abu Bakar, beliau berkata, ibuku pernah mendatangiku sedangkan dia seorang musyrik. Jadi ibunya Asma ini Bu masih kafir, musyrik. Kemudian aku minta petunjuk kepadamu ya Rasulullah, ibuku telah datang kepadaku dengan harapan kepadaku, apakah
aku harus menyambung hubunganku dengan ibuku tadi. Maka Rasulullah mengatakan, benar, sambunglah hubunganmu dengan ibumu. Artinya apa? Artinya kalau misalnya ada di antara kita seorang anak yang punya ibunya itu bukan muslim, maka tetap kita harus bisa menjaga silaturahim. Ya Bu ya, harus tetap kita jaga silaturahim. Artinya tetap harus ditengok, harus didatangin. Tapi mohon maaf kalau untuk berdoa tidak akan sampai. Dan tidak bisa didoakan. Tapi kalau untuk menjaga silaturahim maka perlu dijaga. Walaupun kita berbeda keyakinan dengan orang tua kita. Tapi kita berharap ibu sekalian berbahagia. Kita berharap, kita minta kepada Allah agar seluruh keturunan kita dari anak sampai cucu kita minta kepada Allah agar ditetapkan iman Islam kita. Ini satu ada cerita Bu. Kemarin kalau saya lihat ceramahnya Ustazah Rosa itu luar biasa ya Bu ya. Sangat menekankan tentang pendidikan anak-anak kita. Jadi jangan sampai kita itu di akhir nanti berbeda dengan keyakinan kita dengan anak-anak kita. Jadi pendidikan akidah untuk anak-anak kita itu sangat penting. Saya pernah mendapatkan cerita dari seorang teman yang dia mengatakan seorang ibu datang ke psikolog. Kemudian sambil dia menangis, dia mengutarakan bahwa anaknya yang sudah 17 tahun, apa istilahnya Bu? Istilahnya apa Bu? Sweet 17. Anaknya yang sudah 17 tahun mengatakan begini kepada ibu. Mama, aku sekarang sudah dewasa. Aku sudah remaja. Umurku sudah 17 tahun. Bolehkah kalau aku berbeda keyakinan dengan mama? Kalau itu terjadi dengan anak kita bagaimana? Waduh, Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti apa Bu? Seperti petir di siang. Astagfirullahaladzim. Ya, makanya Bu, banyak-banyaklah berdoa untuk anak kita. Ketika kita berdoa untuk anak kita, sebutkan nama anak kita agar anak-anak kita dijaga keimanan dan keislamannya sehingga sama dengan kita sampai akhir. Tapi kita juga belum tentu kan ya? Tapi kita juga belum tentu. Makanya kenapa kita harus banyak berdoa. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, maka tetapkanlah hatiku kepada agamamu, yaitu agama Islam. Banyak baca doa ini Bu, terutama di sujud terakhir. Karena kita minta kepada Allah dikuatkan iman Islam kita. Ya, apalagi zaman sekarang Bu, Masya Allah berat gak Bu? Berat ya? Berat. Sekarang anak kita masih ada kita. Ini aja udah berat. Bagaimana kalau kita udah gak ada? Betul gak Bu? Makanya kita harus menyiapkan anak-anak kita dengan akidah yang kuat. Jadi sampai sini paham Ibu? Paham ya? Kita punya kewajiban seorang anak sebelum menikah, dia harus berbakti kepada kedua orang tua. Terutama kepada siapa? Terutama kepada ibunya. Nah ini juga ada di zaman Rasul, ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku ini harus berbuat baik? Kemudian Rasulullah menjawab, ummuka. Siapa? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Baru Rasulullah menjawab, ayah. 3 kali ibu disebut. Kan ada lagunya ya? Ya Bu?
Ibu-ibu yang suka ikut qasidah pasti tahu tuh. Ibu yang mulia, derajatmu 3 tingkat banding ayah. Saya nggak bisa nyanyi soalnya Bu ya. Jadi 3 tingkat dibanding ayah. Yang pertama apa Bu? Mengandung. Nah, mengandung, melahirkan. Iya, saya nggak hafal Bu. Yang pertama, mengandung Ibu, Masya Allah, mengandung. Mengandung 9 bulan 10 hari. Atau bahkan yang 7 bulan, 8 bulan sudah melahirkan. Berat gak Bu waktu hamil? Berat ya? Tapi dasar emang ibu-ibu cepat lupa. Sakitnya melahirkan cepat lupa. Kata bidan ibu datang lagi gitu. Lupa ya Bu ya waktu sakit melahirkan. Lupa. Buktinya ibu lahir lagi. Ya. Jadi mengandung berat. Ya serba salah, apalagi kalau usia sudah 8 bulan, 9 bulan, tidur serba salah, miring salah, kanan kiri salah, telentang salah, apalagi nengkurup udah gak bisa Ibu. Masya Allah, kemana-mana dibawa itu. Ya dibawa Ibu mau ke WC dibawa, kemana-mana dibawa. Jadi berat itu yang pertama. Yang kedua melahirkan. Coba proses melahirkan juga kan berat ya. Yang dari induksi, apa lagi Bu? Diinfus segala macam supaya mulus ya, cepat keluar gitu. Kalau saya 3-tiganya saya rasain Bu. Diinduksi ngerasain. Diinfus ngerasain. Nah, anak yang ketiga itu enggak pakai apa-apa. Jadi saya udah tahu bedanya Bu. Ya beneran, ternyata enakan nggak diapa-apain. Ya beneran, kalau diinduksi, Allahu Akbar, itu mulesnya itu mulus terus, ngajakin terus tapi nggak mau keluar. Allahu Akbar, saya bilang ya Allah ya Rasulullah, ini kapan keluarnya? Ngajakin terus tapi nggak mau keluar. Tapi kalau kita nggak pakai apa-apa, maksudnya nggak diinduksi, itu normal. Mulai sakit berhenti hilang. Mulai sakit berhenti hilang. Ibu ngerasain ya Bu ya? Kayak gitu ya. Dan alhamdulillah 3-tiganya normal saya Bu. Normal. Jadi merasakan bagaimana susahnya melahirkan. Ya kan zaman dulu Ibu kita mana ada sesar, belum ada kan? Nah kalau zaman sekarang anak-anak pada maunya disesar. Ya kan supaya apa? Nggak sakit gitu ya. Gitu. Tapi tetap aja sakit setelahnya kan ya. Setelah sesar pasti sakit. Ya, melahirkan, Masya Allah. Dan yang ketiga adalah merawatnya. Ya, merawat dari begitu brojol ya melahirkan sampai anak itu dewasa besar itu terus dirawat oleh seorang ibu, dibimbing. Nah, tadi buktinya sudah ada ya. Mas Samiaji bisa selesai kuliahnya atas bimbingan dan rawat dari orang tuanya, dari ibunya. Masya Allah. Ini bisa kita jadikan contoh ya Bu ya. Mudah-mudahan anak-anak kita juga bisa seperti Mas Samiaji. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu. Jadi ibu sekalian berbahagia. Ibu ya, Rasulullah sangat murka apabila ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, terutama kepada ibu. Ya, kenapa? Karena saking sayang ya Rasul kepada seorang ibu, bahkan Rasul mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ini penghargaan Rasul kepada seorang ibu, ya. Makanya hati-hati. Jangan suka macam-macam berani sama ibu. Hati-hati. Lidahnya ibu, ya, lisannya ibu bisa jadi doa. Tapi ingat, seorang ibu juga jangan berdoa yang buruk untuk anak-anaknya. Ya.
Ibu sekalian berbahagia, buat ibu-ibu yang di rumahnya masih ada orang tua, tolong dirawat ibunya. Ya Bu ya, tolong dirawat, dijagain. Ya, dia mau apa dikabulin lah gitu istilahnya. Jangan sampai suatu saat ada kerinduan yang kita rasakan tidak bisa terbalaskan kerinduan itu. Kalau sekarang mumpung masih ada, kangen ibu bisa datang. Sekarang ibu kangen dengan orang tua yang di kampung, ibu bisa telepon, diangkat. Jangan sampai kita artinya ini pasti akan kita rasakan. Pada suatu saat akan terjadi suasana kerinduan, kekangenan yang tidak bisa terbalas. Betul Bu? Kalau orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada cuma ada di sini. Yang ada cuma ada di sini. Kangen, rindu, pengen ketemu bapak, ketemu ibu. Tapi udah gak bisa. Inilah rasa kangen rindu yang tidak bisa terbalas. Nah, makanya sebelum itu terjadi, ayo mumpung masih ada orang tua, dirawat orang tua kita dengan baik, insya Allah. Kemudian yang kedua, ya, tanggung jawab seorang anak ya sebelum menikah itu adalah menghormati karib kerabat. Nah ini ada di surah An-Nisa juga ya Bu ya. Wa'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Tadi, dan sembahlah Allah dan tidak menyekutukannya dan berbakti kepada orang tua wa bidzil qurba dan juga berbuat baik kepada karib kerabat. Karib kerabat orang tua kita, yaitu siapa? Jalur ayah dan ibu kita. Siapa? Paman dan tante, sepupu dan sebagainya. Karib kerabat harus kita hormati. Ya Bu ya, jadi jangan sampai kita ada permusuhan dengan om kita, dengan tante kita, dengan sepupu dan sebagainya. Harus dijaga. Ya Bu ya. Jangan sampai ada permusuhan di antara kita. Bahkan kalau perlu kita datangi, kita silaturahmi mereka. Kemudian selanjutnya adalah mendoakan orang tua kita. Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mereka mendidik aku pada waktu kecil. Ada seorang orang tua itu bertanya kepada Allah pada hari pembalasan karena dia mendapatkan nikmat surga. Nah, kemudian Allah menjawab bahwa itu karena doa anakmu yang soleh. Jadi ini digambarkan ya oleh Allah itu bahwa di hari pembalasan nanti ada seorang ibu yang datang kepada Allah, dia mendapatkan nikmat surga. Kemudian dia bertanya kepada Allah, siapa ini? Kok saya bisa mendapatkan ini? Maka Allah menjawab, ini adalah doa yang dikirimkan oleh anak kita yang soleh. Idza matamu adama in qata amalu illa min salatin. Shadaqah jariyah au ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Jadi terputus seluruh amal anak Adam kecuali 3. Apa Bu? Yang terus mengalir. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Terbukti. Ayo, ibu punya anak soleh yang selalu mendoakan kita, apa punya anak yang kaya dengan
Langsung dijawab yang soleh. Ya, punya anak jabatannya tinggi, orang kaya, tapi nggak peduli sama orang tuanya. Pilih yang mana, Bu? Pilih yang soleh. Soleh kaya. Pilihnya yang kaya, yang soleh ya. Gitu. Ya, artinya apa? Artinya kita butuh, ya Bu ya, butuh support yang besar untuk bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Jadi ini jangan dianggap remeh, Bu. Perkara ini jangan dianggap remeh. Udahlah kita melahirkannya susah, mengandung juga berat. Begitu udah lahir kita nggak peduli anak kita. Terserah lu deh lu mau jadi apa. Nah jangan, Bu. Anak mah tetap harus dituntun. Anak kan nggak ngerti apa-apa. Anak harus dituntun. Ya kan? Anak kan pada dasarnya dia nggak tahu apa-apa. Anak itu seperti kertas kosong. Tinggal tergantung orang tuanya mau dijadikan apa ini anak. Ya, jadi kalau kita ingin punya anak yang soleh, didik anak-anak kita dengan pendidikan agama Islam. Terutama adalah akidah. Ya, jadi ibu sekalian berbahagia, ini saya jelaskan juga ya bahwa pengertian anak yang soleh ini bukan hanya sekedar mendoakan saja. Tapi ketika anak ini melakukan amal kebaikan, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, ini juga termasuk anak yang soleh. Artinya apa? Artinya pahalanya juga akan mengalir untuk orang tuanya. Jadi bukan didoain doang, Bu. Kalau anak kita ngaji, anak kita sholat, pahalanya ngalir juga buat kita. Padahal kita udah meninggal, kita udah lagi tiduran di alam kubur kan gitu ya. Tapi pahalanya terus mengalir. Kenapa? Karena anak soleh kan. Ya, jadi ibu sekalian berbahagia, kewajiban kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh adalah penting dan itu wajib hukumnya buat. Kenapa? Karena kembali kepada kita, kan gitu, ya. Jadi kalau punya anak soleh, Bu, enak, bener enak, Bu. Ya, kalau nyuruh nggak usah teriak-teriak, bener nggak, Bu? Kalau sholat nggak usah digubrak-gubrak, Ibu ya. Kalau sholat nggak usah digubrak-gubrak, udah azan, terdengar azan dia siap untuk sholat. Ngaji nggak usah disuruh-suruh, habis ngaji langsung baca, jadi enak. Nah kalau entar tuh anak misalnya punya apa, Bu? Punya pekerjaan, punya penghasilan, nggak perlu dipinta. Ibu nggak perlu minta sama anak, ya Bu ya. Anak ngerti sendiri nggak? Ngerti. Nih buat mama, toh. Ya, Bu, walaupun kita nggak minta. Ya, anak yang ngerti begitu, Bu, pasti dikasih orang tua. Ya. Tapi kalau anak yang perhitungan, anak ibunya minjem tetap ditagih. Ya, padahal insya Allah ya mudah-mudahan ketika dia mengikhlaskan untuk orang tuanya, maka pahalanya akan mengalir, akan dapat. Ya, itu Bu. Jadi ibu sekalian berbahagia, mendoakan orang tua. Ya, jadi masya Allah enak, Bu, kalau kita punya anak soleh, enak. Pahalanya akan terus mengalir buat kita. Ya, maka insya Allah ibu nggak ada kata terlambat, belum ada kata terlambat. Masih ada usaha kita untuk bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Apa doanya? Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah aku anak-anak yang soleh dan soleh. Tuh ibu udah hafal. Ya. Udah hafal, tinggal didoain, tinggal ikhtiar kita untuk bisa mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang ketiga, memohonkan ampun untuk mereka. Ya, kalau tadi kan mendoakan ya, kalau sekarang memohonkan ampun untuk mereka.
Robbik firli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabaa. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan, janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Artinya apa, Bu? Artinya di sini kita juga memohonkan ampun dengan orang-orang yang ada di rumah kita. Misal di rumah kita ada keponakan kita, ada saudara kita gitu. Kita mohonkan ampun, orang yang ada di rumah kita juga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memohonkan ampun untuk mereka. Kemudian selanjutnya adalah menunaikan janji keduanya. Nah, ini apabila ada janji orang tua kita yang belum tersampaikan atau tertunaikan, maka kita sebagai anak maka dianjurkan untuk menunaikannya. Sebab di sini ada kisah seorang wanita dari kabilah Juhaina datang kepada Rasulullah, dan wanita itu berkata, ibuku pernah bernazar. Nah, ini apalagi nazar, Ibu. Ibuku pernah bernazar ingin melaksanakan ibadah haji. Nah, kemudian kata Rasulullah, kamu kan tahu kalau utang itu harus dibayar. Utang itu harus dibayar. Maka kamu pun harus melaksanakan ibadah haji yang sudah menjadi janji daripada orang tua. Istilahnya apa, Bu? Badal haji ya. Jadi makanya ibu-ibu maaf ya, ketika misalnya ada siapa yang meninggal ya, orang tua kita meninggal itu kan anak-anaknya pasti mengatakan, jika orang tua kami ada hutang sangkut paut utang piutang, maka datang kepada kami untuk diselesaikan. Kenapa? Karena memang harus diselesaikan hutang itu, Bu. Hutang kepada manusianya harus diselesaikan, apalagi hutang kepada Allah. Bahkan Rasulullah juga bersabda, jika ada hutang puasa ibumu atau bapakmu yang belum terbayarkan, maka dikodok oleh kita. Nah, itu boleh ibu mengkodok puasa orang tua kita. Ya, sebatas kemampuan kita saja. Sebatas kemampuan kita. Ini adalah bentuk bakti kita juga kepada orang tua kita. Ya, karena masalahnya puasa Ramadan kan wajib ya, Bu ya, wajib. Maka ketika orang tua kita ada kelupaan atau kelalaian, atau mungkin pada saat beliau mau meninggal dunia terjadi pada bulan Ramadan ya, berapa hari tidak puasa misalnya karena sakitnya itu, maka anaknya boleh mengkodok. Walaupun misalnya dia sudah membayar fidyah misalnya. Ini adalah bentuk daripada bakti dia kepada orang tuanya. Kemudian itu menunaikan janji ya, Bu ya. Jadi kalau ada janji dari orang tua kita dan kita tahu, dan kita pada posisi yang tahu, maka kita harus menunaikan. Ya. Kemudian ya masalahnya gini, Bu ya, masalahnya kan ya ajal gak ada yang tahu ya, Bu ya. Makanya kenapa Islam itu menganjurkan kepada kita kalau kita punya hutang itu ditulis, dicatat. Kalau ibu punya hutang, suami harus tahu. Anak-anak juga harus tahu. Begitu juga sebaliknya, kalau suami punya hutang, istri harus tahu. Kenapa? Ya itu tadi, karena kita nggak tahu siapa yang duluan di antara kita yang akan meninggalkan dunia ini. Jadi jangan sampai kita punya hutang, keluarga nggak tahu, jadi nggak dilunasi. Nah, ini berbahaya. Berbahaya bagi yang wafat ya, Bu ya. Nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap yang namanya hutang piutang harus dicatat dan keluarga harus tahu. Kemudian selanjutnya adalah menyambung persaudaraan dengan kerabat kedua orang tua. Nah, kerabat ini teman orang tua kita. Disambung juga silaturahimnya. Kalau kerabat kan saudara, ya kan? Nah, ini kerabat
Kerabat orang tua kita itu teman. Misalnya orang tua kita punya teman apa ya? Sohib lah gitu ya. Apa? Bestie ya. Apa soulmate. Nah, orang tua kita punya bestie siapa gitu. Nah, kalau bisa tuh si bestie tadi, bestie orang tua kita silaturahimin, kita datangi. Ya. Jadi itu pahalanya mengalir buat orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah tidak. Gitu. Kita jadi harus tahu bestinya mama ini nih gitu. Ibu Rodemeh gitu. Misalnya gitu ya. Berarti saya harus silaturahim ke rumah Ibu Rodemeh kan gitu. Ya Bu Haji ya. Gitu ya. Jadi gitu ya ibu-ibu. Mudah-mudahan ya ilmu ini bisa disampaikan kepada anak-anak ibu yang belum menikah. Ya, karena ini adalah bagian dari tanggung jawab seorang wanita sebelum menikah. Nah, kemudian yang sesudah menikah, tanggung jawab perempuan dalam Islam di periode kehidupan yang kedua adalah sesudah menikah. Ya, tapi sekali lagi yang namanya menikah ini kan terkait dengan jodoh ya Bu ya. Nah, kalau jodoh itu kira-kira udah urusan Allah atau urusan kita Bu? Udah urusan Allah. Dan itu sudah dicatat. Ya Bu ya, sudah ada catatannya. Nah, ibu sekalian berbahagia, ketika kita sudah mendapatkan jodoh, kemudian kita menikah, maka tanggung jawab kita, perempuan ya, berpindah ke siapa Bu? Kepada yang pertama adalah suami. Yang pertama adalah taat kepada suami. Nah, di sini Rasulullah bersabda bahwa masuk pintu surga bagi perempuan itu bisa dari pintu mana saja. Asalkan perempuan itu dia sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan taat kepada suaminya. Tapi perlu diingat Bu, taat kepada suami di sini adalah ketika suami menyuruh kepada kebaikan. Tapi ketika suami menyuruh kepada kemaksiatan, kita perlu taat apa tidak? Tidak. Jangan diikutin kalau suami nyuruh kemaksiatan. Tapi kalau suami nyuruh kita untuk kebaikan, maka harus ditaati. Nah, maaf nih, ibu-ibu yang tadi ke Masjid Talim Al Mukminin berangkat di jam 8 pagi itu di rumah udah disiapin. Ya, anak-anak buat bapaknya apa udah disiapin Bu? Beneran? Jadi ntar anak pulang sekolah kagak nyari kan ya ibu ya? Udah ada makanan kan gitu ya, udah ada. Jadi bapaknya kalau ibu datang lagi ke talim gak bakalan ngomel. Kenapa ya, begitu pulang udah ada makanan. Lah kalau ibunya udah jalan pagi-pagi di rumah gak ada makanan, ibu ntar bulan depan kagak boleh datang lagi ke sini. Ibu ya? Gitu. Nah, alhamdulillah ternyata ibu-ibu majelis talim gercep. Ibu ya, gercep Bu. Ibu-ibu udah tahu kalau besok jam 8 berangkat, dia jam 3 udah bangun Bu. Jam 3 udah bangun, udah bikin nasi uduk, bikin nasi ulang. Buat sarapan. Ya, bikin nasi goreng gitu. Jadi gercep. Makanya Masya Allah ya ibu-ibu, disinilah indahnya kita bergabung di majelis taklim. Akan menebarkan kebaikan. Ya, selalu menebarkan kebaikan. Tuh Bu, kata Rasulullah gitu Bu. Perempuan yang sudah sholat 5 waktu, maksudnya 5 waktunya dijaga ya Bu ya, bukan yang belang bentong ya. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar kesorean, maghrib kecapean, isya ketiduran. Kapan sholatnya itu Bu? Allahu Akbar. Mudah-mudahan di sini nggak gitu ya. Mudah-mudahan di sini adalah ibu-ibu yang ketika azan siap. Ya, siap apa Bu? Siap sholat maksudnya ya. Udah wudhu kan gitu ya. Gitu ya Bu ya.
insya Allah. Dan puasa Ramadan, ibu udah tuh, ibu taat ya puasa Ramadan full puasanya ya. Baguslah puasanya gitu ya. Puasa Ramadannya tuh baik siang maupun malam dia senantiasa menghidupkan Ramadan. Kemudian ditambah lagi apa tadi? Taat kepada suami. Udah tuh, ibu bisa masuk surga dari pintu mana aja ibu mau. Ya, enak bu, jadi perempuan. Enak, cuma gitu doang kok. Ya, terus apa lagi bu? Terus, nah ini mendapat ampunan bu, masya Allah bu. Ya, burung-burung di udara, hewan di lautan dan para malaikat memohon ampun kepada Allah bagi wanita yang taat kepada suaminya dan suaminya ridho kepadanya. Tetap, ibu tetap minta ridho sama suami. Bang, ayo pagi ini mau ke majlis talim al-mu'minin. Abang ridho gak kalau aneh jalan? Iya ridho, masa kagak ridho? Ya, nah itu mau jadi. Nah, tapi bu hadis ini lebih kepada ini bu, maaf ya, lebih kepada ajakan suami ke kasur. Jadi kalau suami ngajak, jangan ditolak gitu. Lah kan katanya kalau seorang istri menolak ajakan suami itu akan dilanat oleh malaikat dari malam sampai pagi hari. Ya ustazah, saya mah udah lansia. Bagaimana ini kalau suami minta? Ya udah, ya gimana caranya lah ibu ya, supaya jangan sampai suami tersakiti. Ya bu ya, ya ini kan yang hadir kebetulan sudah di atas, kebanyakan di atas 40 ya, di atas 50. Jadi memang kalau untuk gairah seksual itu bu, kalau udah di atas 50 itu memang berkurang ya bu ya. Bahkan mohon maaf bu, kalau usia pernikahan kita sudah di atas 50, 60 tahun usia kita, itu bagaikan seorang kakak kepada adik. Ya betul nggak? Ya betul ya. Ya jadi kayak adik sama kakak gitu. Jadi maaf, sudah berkurang semangat ya untuk berhubungan. Tapi kalau masih ada yang bersemangat ya ladenin bu, layanin ya, jangan sampai ditolak ya. Ya. Nah itu nanti Allah akan malaikat memohonkan ampun buat kita. Ya kemudian masih banyak ya bu ya ketaatan kita kepada suami. Intinya adalah kalau kita taat kepada suami, kalau suami itu menyuruh kita kepada kebaikan, selama menyuruh kepada kebaikan. Tetapi kalau suami menyuruh kepada kemaksiatan, maka kita tidak boleh taat kepada. Ya, boleh kalau disuruh maksiat. Ya, baik. Lanjut, selanjutnya, mohon maaf, sampai jam berapa? Oh, udah itu ya, udah lebih ya. Sebentar lagi deh, dikit lagi nih. Yang kedua adalah, nah ini bu, tanggung jawab kepada anak. Kepada anak, berarti posisi kita sebagai ibu. Kalau tadi kepada suami posisi kita sebagai istri, nah ini kepada anak adalah posisi kita sebagai ibu. Nah di sini dikatakan, perempuan sebagai ibu memiliki peran domain dalam pendidikan pertama bagi anak. Nah seperti yang disampaikan oleh Ustazah Rosa kemarin, bahwa al-ummu madrasatun ula, ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak, bagi anaknya. Maka kalaulah saya boleh berpesan, kalaulah ibu, anak-anak ibu sekolah di sekolah Islam, di pesantren, dititipkan di pesantren, sekolah pesantren, jangan ibu melepas anak ibu begitu saja dengan pihak sekolah. Ya, ibu tetap punya kewajiban untuk mendidik anak ibu sendiri gitu. Ketika ada di rumah itu, jadi jangan sampai begini bu, maaf ya, ini ada beberapa kasus.
anaknya di pesantren. Kalau di pesantren itu kan sholat apa kan disiplin ya Bu ya. Tapi begitu dia pulang ke rumah, mohon maaf, rumahnya dekat musola, nggak pernah sholat berjamaah di musola. Nah, ini kan jadi masalah. Berarti apa? Berarti tetap pendidikan ada di rumah, yaitu ada pada seorang ibu. Ya, jangan ditinggalkan ya Bu ya. Posisi kita sebagai guru di rumah. Ya, oleh karena itu, ibu sekalian yang berbahagia, ini adalah merupakan tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita. Kemudian yang terakhir ya Bu, yang terakhir adalah tanggung jawab kita kepada keluarga suami. Bahwa sekali lagi, ketika kita menikah dengan suami, yang kita sayang itu bukan suami kita aja Bu, tapi keluarga suami, orang tuanya, kakak adiknya, berarti ipar ya Bu ya. Ini juga harus kita sayangi. Jadi cinta kita bukan cinta kepada suami aja, tapi dengan orang-orang di sebelah suami itulah kita juga harus saling menyayangi, mencintai. Gitu. Ya. Jadi insya Allah kalau ini terjadi, maka rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawadah, warahmah, insya Allah akan kita dapatkan. Amin ya robbal alamin. Ibu sekalian yang berbahagia, sekali lagi kalau kita bicara masalah tanggung jawab perempuan dalam Islam, ini memang sangat luas. Nah kalau saya ini belum lagi misalnya tanggung jawab wanita di masyarakat kan gitu ya. Nah di masyarakat ini luar biasa banyak perempuan yang tampil. Ini karena apa Bu? Karena mungkin perjuangan dari ibu kita Raden Ajeng Kartini yang mampu mendobrak bahwa perempuan itu harus setara dengan laki-laki, harus punya kemampuan yang setara dengan laki-laki. Bahkan sekarang saat ini ada perempuan yang ini dari level atas ya Bu ya, dari level atas sampai level bawah, ini perempuan punya perannya Bu. Dari gubernur, ayo siapa yang tahu gubernur di kita yang perempuan siapa? Hafifah sama satu lagi Sherly ya, Sherly Maluku Utara, ya Maluku Sherly Juanda ya, yang sekarang katanya lagi dekat sama Kang Deddy. Bisa aja Ibu Ibu suka gosip juga ya. Nah itu levelan gubernur, belum levelan wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT ada Bu, ada di jamaah saya Bu. Jamaah saya tuh ada di daerah Palmeriam ya kalau nggak salah. Itu dia jadi Bu RT bertahun-tahun nggak ada yang gantiin. Ini kagak ada bapak-bapak apa gitu. Ya, di sini ada Bu, ada. Mana Bu mana? Wah, Bu RT ya, jadi masya Allah ya. Jadi luar biasa perempuan ternyata mampu bersaing dengan laki-laki. Insya Allah ya ibu sekalian, ketika perempuan diberikan amanah, katanya sih lebih amanah gitu. Katanya gitu ya. Tapi biasanya kalau kita sudah diberikan tanggung jawab, amanah memang harus amanah ya Bu ya. Kenapa? Karena tanggung jawab yang ada pada kita saat ini nanti akan diminta pertanggungjawaban kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sekalian berbahagia, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan.